Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa man yattasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Lantunan doa mengalir sekujur darah, melekat sungguh lekat, pejamkan mata menyusup makna. Resapi bagian terkecil kehidupan, teringat setitik hina dan seluas padangan dosa. Terkeruk pasrah sucikan diri, aduhai dengan tubuh ini. Melayang-layang lepas tinggalkan bait-bait pahit. Malam hilang terbitlah sang fajar, mencerahkan gelap dengan dinginnya embun. Ku nanti hari fitri itu penuh harapkan fitrah diri. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah kebahagiaan yang teramat besar bagi kita bahwa tahun ini kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Dengan berpuasa pada bulan ini, kita memiliki kesempatan untuk mengasah kesabaran kita. Melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangat manis. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah? Apa yang lebih manis dari kebersamaan dengan Allah? Bahkan dalam surah Ali Imran ayat 136 Allah berfirman, Wallahu yuhibbus sabirin. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, arti sabar. Apa sih sebenarnya sabar itu? Dalam bahasa Arab, secara bahasa, sabar itu berarti rodiyah atau ridho. Tajallada itu mengikat, tahammala bertahan, tahammala ihtamala bertahan dan menahan. Dan dalam menghadapi sesuatu fi hudu wa itminan, ya, dalam ketenangan, dan duna syakwa, tanpa mengeluh. Tidak mudah untuk sabar, memang. Namun tentunya untuk mencapai tingkatan itu tidaklah mudah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena sebagaimana artinya bahasanya sendiri, dalam bersabar kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar menahan amarah, melawan godaan nafsu, dan sabar menghadapi cobaan. Bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub, ayah dari Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah fasabarun jamil. Hal ini terekam dalam surah Yusuf ayat 189 yang artinya, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf. Di penghujung kisah Nabi Yusuf, saat Nabi Yusuf telah menjadi orang besar dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf kepadanya, beliau tidak memarahi ataupun mencaci maki. Justru beliau berkata sebagaimana terekam dalam Al-Quran, Qala la tasrina alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Surah Yusuf ayat 92 yang artinya adalah Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Surah Yusuf ayat 92. Hendaklah dia tidak berkata-kata yang kotor ataupun melakukan perbuatan yang bodoh. Dan jika ada seseorang yang mencelanya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku seorang yang berpuasa. Sesungguhnya aku seorang yang berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Tentu tidak mudah dan tidak ringan menahan amarah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus sabar melawan godaan hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf, kita masih lingkup cerita tentang Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung pada Allah dan berlari menjauhi godaan itu. Dalam surah Yusuf ayat 23, Allah menceritakan kisah ini. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak qala ma'ana dalika qala ma'adzali qala ma'ana Allahi innahu rabbi ahsanu maswa innahu la yuflih adh-dhalimun. Dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung pada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Yang ketiga, sabar menghadapi cobaan. Kita juga harus sabar dalam menghadapi musibah. Dalam surah Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi itu sebagaimana berikut. Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit itu, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras. Quran Surah Yusuf 4 ayat 47 sampai 49. Dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit, dan 7 tahun yang sulit itu saat dilewati dengan penuh kesabaran akhirnya membuahkan tahun yang manis. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah kuliah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menginspirasi dan memotivasi diri kita sekalian untuk meningkatkan kualitas takwa kita melalui ibadah puasa bulan suci Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa.
Semoga Allah meridai amal kita sekalian. Laisa ahsan minkum wa laisa amhar minkum. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.